Selamat datang di kuliah jejaring sosial. Pada pertemuan ketiga ini mengambil materi elemen jaringan bersama saya Heribertus Yulianto. Jaringan atau graf adalah sekumpulan elemen yang kita sebut node bersama dengan sekumpulan koneksi antara pasangan node yang kita sebut link. Link menggambarkan keberadaan hubungan antara elemen yang digambarkan dengan node. Link dapat bersesuaian dengan interaksi sosial, fisik, komunikasi, geografis, konseptual, kimiawi, biologis, atau lainnya. Kita mengatakan bahwa dua node bertetangga atau terhubung jika ada link di antara mereka. Sebuah jaringan G mempunyai dua bagian. Sebuah himpunan terdiri dari n elemen disebut node atau vertex, dan sebuah himpunan terdiri dari L pasang node disebut link atau edge. Link IJ menghubungkan node I dan node J. Sebuah jaringan bisa berarah atau tidak berarah. Jaringan berarah disebut juga sebagai digram. Dalam jaringan berarah, urutan node dalam link menunjukkan arah. Link IJ berasal dari node sumber I ke node tujuan J. Dalam jaringan tidak berarah, semua link adalah dua arah dan urutan dua node dalam link tidak penting. Sebuah jaringan bisa berbobot atau tidak berbobot. Dalam jaringan berbobot, link mempunyai bobot terkait. Jumlah maksimal link dalam sebuah jaringan tidak berarah dengan n node adalah jumlah pasangan node yang berbeda. Rumusnya Lmax sama dengan n diambil 2 sama dengan n kali n-1 per 2. Sebuah jaringan dengan jumlah link maksimal, semua kemungkinan pasangan node terkoneksi dengan link disebut jaringan lengkap. Fraksi dari jumlah link sebenarnya atau jumlah pasangan node yang benar-benar terhubung disebut kepadatan jaringan. Jaringan lengkap mempunyai kepadatan 1. Kepadatan jaringan dengan n node dan L link adalah D sama dengan L per L max. Dalam jaringan tak berarah menjadi D sama dengan L per L max sama dengan 2L per N kali N-1. Dalam jaringan berarah menjadi D sama dengan L per L max sama dengan L per N kali N-1. Dalam sebuah jaringan lengkap, D sama dengan 1 karena L sama dengan L max. Dalam sebuah jaringan longgar, L jauh lebih kecil dari L max dan D jauh lebih kecil dari 1. Jaringan disebut longgar atau tersebar jika jumlah link bertumbuh secara proporsional terhadap jumlah node. L-nya mendekati N atau lebih lambat. Jaringan disebut padat jika jumlah link bertumbuh secara cepat dengan ukuran jaringan L mendekati N kuadrat. Himpunan bagian dari sebuah jaringan yang juga merupakan jaringan disebut subjaringan atau subgraf. Klik adalah sebuah subjaringan lengkap. Sembarang subjaringan dari jaringan lengkap adalah klik. Ego network adalah subjaringan yang terdiri dari node terpilih disebut ego dan tetangga-tetangganya. Derajat sebuah node adalah jumlah link atau tetangganya. Derajat rata-rata sebuah jaringan didefinisikan sebagai K dalam kurung sama dengan sigma I KI per N. Dari rumus kepadatan jaringan tak berarah didapatkan K dalam kurung sama dengan 2L per N sama dengan
D kali N min 1 per N sama dengan D kali N min 1. Sehingga D sama dengan K dalam kurung per N min 1. Dalam jaringan berarah, kita harus memisahkan antara link masuk dan link keluar. Jumlah link masuk atau predecessor node I disebut in degree, dilambangkan K in I. Jumlah link keluar atau successor node I disebut out degree dan dilambangkan K out I. Dalam representasi grafis dari sebuah jaringan, sifat bobot dari link digambarkan melalui garis-garis dengan lebar yang berbeda yang menunjukkan bobot dari setiap link. Bobot 0 setara dengan tidak adanya link. Jaringan dengan bobot bisa berarah atau tidak berarah. Kita dapat menghitung derajat sebuah node dalam sebuah jaringan dengan bobot dengan mengabaikan bobotnya. Namun, bisa jadi bobot juga penting. Maka kita definisikan derajat dengan bobot atau kekuatan link sebagai jumlah bobot dari semua linknya. Jaringan multilapis adalah jaringan yang merupakan gabungan dari lapisan-lapisan jaringan. Contoh, sebuah jaringan transportasi udara dengan node adalah bandara dan link adalah penerbangan antara bandara. Dengan tiap lapisannya adalah jaringan transportasi udara untuk suatu maskapai tertentu. Jika tiap lapis dalam jaringan multilapis ini dibangun dari himpunan node yang sama, maka jaringannya disebut multiplex. Contoh, pada jejaring sosial dengan node adalah orang, sedangkan link bisa pertemanan, hubungan keluarga, hubungan kerja atau bisnis, dan lain-lain. Jaringan temporal adalah kasus khusus dari multiplex dengan link bersifat dinamis. Interaksi antar node muncul pada waktu yang berbeda. Contoh, jejaring aktivitas pengguna pada Twitter bersifat temporal karena post, retweet, dan mention muncul pada waktu yang berbeda, yang dapat diidentifikasikan dari timestamp. Oke, kita masuk ke ringkasan. Sebuah jaringan terdiri dari dua himpunan elemen, node dan link yang menghubungkan pasangan. Sebuah subjaringan adalah himpunan bagian dari jaringan yang terdiri dari beberapa node dari jaringan tersebut dan semua link di antara node-node tersebut. Dalam jaringan berarah, link mempunyai arah. Dalam jaringan tidak berarah, link bersifat timbal balik. Dalam jaringan dengan bobot, link mempunyai bobot terkait yang menggambarkan atribut. Jaringan multilapis mempunyai beberapa macam node dan link dibagi ke dalam lapisan yang saling terhubung. Jika node-node dalam tiap lapis sama, jaringan multilapis disebut sebagai multiplex. Kepadatan sebuah jaringan adalah fraksi dari pasangan node yang terhubung. Derajat sebuah node adalah jumlah tetangga dari node. Kekuatan sebuah node adalah jumlah bobot dari linknya. Ya, itu adalah materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.